4 hal ini Bapak Ibu ya. Akreditasi bermutu untuk pendidikan mutu memiliki 4 pilar. Pilar pertama adalah perangkat akreditasi yang bermutu. Kemudian pilar kedua asesor yang bermutu. Pilar ketiga manajemen yang bermutu. Dan pilar keempat hasil akreditasi yang bermutu. Nah, yang akan kita bicarakan dalam kesempatan ini adalah pilar yang pertama, perangkat akreditasi yang bermutu. Perangkat akreditasi yang selama ini menjadi acuan dalam kegiatan akreditasi yang dilakukan oleh BAN-SM memang akan mengalami perubahan di tahun 2020 ini dan mungkin sampai seterusnya 2021 dan seterusnya. Oleh karena itu memang perlu ada penyesuaian-penyesuaian pemahaman dari setiap pihak yang terkait termasuk sekolah madrasah kepada perangkat akreditasi yang nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan. Ini sangat menentukan perangkat akreditasi bermutu itu untuk mendapatkan hasil akreditasi yang bermutu. Bapak Ibu yang kami hormati, maka kemudian sejak tahun 2019 bahkan sejak tahun 2018 ada pengembangan kebijakan instrumen akreditasi. Finalnya ya di tahun 2020 ini, maka judul dalam instrumen akreditasi tahun 2020 adalah IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Kenapa berubah instrumen akreditasi dari tahun-tahun sebelumnya? Pertama, karena sistem akreditasi sekolah madrasah yang berlaku hingga 2019 dianggap belum mampu menggambarkan substansi mutu satuan pendidikan. Artinya begini, mungkin satu sekolah atau satu madrasah status akreditasinya A, gitu ya. Namun ternyata pada saat ujian nasional banyak peserta didiknya tidak lulus. Atau mungkin SMA, MA, SMK, status akreditasinya itu A, namun ternyata banyak siswanya tidak bisa diterima masuk di perguruan tinggi negeri, katakanlah seperti itu. Nah, ini instrumen pada tahun-tahun lalu dianggap masih seperti itu. Artinya ternyata status yang diperoleh dari hasil akreditasi belum bisa menggambarkan substansi mutu satuan pendidikan. Kemudian penilaian kelayakan sekolah madrasah cenderung bersifat administrasi. Pemanfaatan hasil akreditasi belum memuaskan. Yang penting RPP lengkap, yang penting berita acara lengkap, yang penting nilai lengkap. Baguslah akreditasinya. Maka karena memang akreditasi tahun-tahun 2019 dan sebelumnya memang lebih cenderung kepada pemenuhan administrasi. Maka kemudian BAN-SM sejak tahun 2018 sudah melakukan rancangan perubahan sistem akreditasi. Nah, ini hasilnya muncul di tahun 2020, yaitu instrumen akreditasi satuan pendidikan tahun 2020 atau disingkat IASP 2020. Penyebutannya ini tidak ada yang baku ya. Bisa IASP 2020, bisa IASP 2020, bisa juga IASP tahun 2020. Tidak ada ketetapan cara penyebutannya. Ini perubahan paradigma akreditasi 2020 adalah penekanan diberikan kepada kinerja
atau performance satuan pendidikan ketimbang pemenuhan persyaratan administrasi atau compliance dengan tetap mempertimbangkan standar nasional pendidikan. Jadi ini yang paling mencolok perubahan di kegiatan akreditasi tahun 2020, perubahan paradigma dari yang tadi di awal saya katakan kelengkapan administrasi, sekarang berubah kepada kinerja. Kinerja itulah nanti yang akan dilihat oleh para asesor pada saat melakukan visitasi ke sekolah, ke madrasah yang memang kena sasaran untuk dilakukan akreditasi. Bagaimana untuk administrasinya? Tetap administrasinya dinilai tetapi dengan cara yang lain. Bagaimana caranya nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan. Nah, untuk performance ini atau kinerja ini dititik beratkan kepada 4 standar atau 4 komponen, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah. Urutan yang pertamanya adalah mutu lulusan. Mengapa mutu lulusan urutan pertama? Karena barangkali mutu lulusan itu kan produk gitu ya. Mungkin sama pada saat kita membeli kendaraan, katakanlah seperti itu ya. Pada saat kita membeli kendaraan kan kita tidak melihat pabriknya, tidak melihat siapa yang ngerjakan. Yang penting itu penampilan bodinya seperti apa, ya, itulah yang kita lihat. Nah ini menurut Ban SM, masyarakat pun seperti itu melihat pendidikan, dilihat dulu mutu lulusannya seperti apa. Banyak tidak kalau mutu lulusan dari salah satu sekolah madrasah itu yang meneruskan ke sekolah atau ke jenjang yang lebih tinggi berikutnya. Kalau itu sudah memasuki dunia kerja, banyak enggak lulusan dari sekolah madrasah itu yang diterima di dunia kerja dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian tadi ini dengan asumsi bahwa mutu lulusan merupakan hasil dari proses pembelajaran. Berikutnya, bagaimana untuk menggali hal-hal yang berkaitan dengan keempat komponen, itu akan dilakukan penggalian informasinya, kelengkapan dari komponen atau 4 komponen tadi adalah dengan cara telah dokumen, observasi, wawancara, dan angket. Ya. Untuk telah dokumen, observasi, wawancara, selama ini juga sudah dilakukan oleh asesor seperti itu, kemudian ditambah dengan angket. Kemudian berikutnya, bagaimana untuk administrasinya? Untuk pemenuhan persyaratan, tadi administrasinya adalah bersumber dari Dapodik, EMIS, dan PMP. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, agar data-data sekolah madrasah ya, setiap periodik sesuai dengan ketentuan, ya harus betul-betul mengikuti apa yang diminta oleh Dapodik atau yang diminta oleh EMIS kalau di madrasah. Karena pada saat akan melakukan visitasi ke sekolah, ke madrasah Bapak Ibu, dilihat dulu data administrasinya di Dapodik, dilihat dulu di EMIS. Ya. Memungkinkan atau tidak sekolah itu divisitasi. Memungkinkan atau tidak madrasah itu divisitasi setelah melihat data di Dapodik atau di EMIS, termasuk juga di PMP. Gambarnya seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Kota dia. WP tak bisa pakai kota. Ini yang di kolom atas itu atau bagian atas itu ada 4, mulai dari manajemen sekolah, mutu guru, proses pembelajaran, dan mutu lulusan. Itu yang akan diperdalam oleh asesor pada saat asesor itu berada di sekolah atau berada di madrasah. Bagaimana untuk dokumen lainnya, kurikulum, penilaian, sarpras, dan biaya, itu akan digali dari Dapodik, dari EMIS, termasuk PMP, dan juga
data-data lainnya yang memang sesuai dengan yang diharapkan untuk melengkapi kegiatan akreditasi atau visitasi. Ini IASP 2020 Bapak Ibu, ya. Ada komponen, ada subkomponen. Komponennya ada mutu lulusan, ada 3 subkomponen. Proses pembelajaran ada 3 subkomponen. Mutu guru ada 3 subkomponen. Manajemen sekolah madrasah ada 11 komponen. Nanti pembahasan subkomponennya akan disampaikan oleh kawan-kawan dalam materi lain. Ini jumlahnya Bapak Ibu, ya, butirnya. Untuk SDMI ada 36 butir. Kalau tahun lalu 100 lebih butirnya, ya, tahun 2020 ini hanya 36 butir untuk SDMI. Untuk SMP, MTS, termasuk SMA, MA, hanya 35 butir. Tahun lalu lebih dari 100. Untuk SMK, MAK, ya, 44 butir. Tahun lalu juga lebih dari 100. SLB 40 butir. Prosesnya seperti ini. Dari mulai sosialisasi, asesmen, terus sampai kepada langkah ke-8 penerbitan sertifikat. Jadi saat ini kita sesungguhnya baru berada di proses pertama. Masih sosialisasi ASP dan masih sosialisasi, ya. Ini adalah sosialisasi tahap pertama yang kami lakukan karena direncanakan akan ada 3 sosialisasi, ya, untuk akreditasi atau IASP, tentu dengan peserta yang berbeda dengan pada saat webinar ini. Tentu saja Bapak Ibu yang belum termasuk sasaran untuk akreditasi tahun 2020, ya, tidak perlu memikirkan bagaimana untuk 2, 3, 4, 5, 6, sampai 8, tapi adalah memperdalam dulu seperti apa IASP 2020. Memang kami mencuri start. Sebetulnya tidak boleh kami melakukan melakukan sosialisasi IASP pada saat ini. Mengapa? Karena memang IASP itu sendiri belum ditandatangani oleh Menteri. Mestinya kalau sudah ditandatangani oleh Menteri, silahkan disosialisasikan. Tetapi Ketua Ban SM di Jakarta, tapi boleh silahkan mencuri start. Tetapi jangan seolah-olah inilah IASP-nya. Ya. Nanti dikatakan IASP yang betul itu adalah IASP yang sudah ditandatangani oleh Menteri. Tapi apa yang diusulkan oleh Ban SM kepada Menteri adalah IASP yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan. Artinya mudah-mudahan kalau Pak Menteri berkenan, apa yang diusulkan oleh Ban SM, instrumen akreditasi ini adalah ada instrumen yang akan disosialisasikan pada saat ini. Ini kembali lagi kami sampaikan, memang kami mencuri setar karena kesepakatan kawan-kawan begini. Tadi disampaikan oleh Pak Asep, karena ternyata di Kalbar ini tahun 2019 itu provinsi yang paling banyak sekolah madrasahnya berstatus TT, tidak terakreditasi. Dari 1.809 itu ada 114 sekolah madrasah yang tidak terakreditasi. Itu tertinggi di 34 provinsi. Nah, ini ya kami memaklumi karena memang banyak yang tidak terakreditasi itu sekolah-sekolah yang berada di pedalaman yang memang mungkin masih terbatas sarana prasarananya, kemudian sekolah madrasah yang baru berdiri.
Karena ketentuan tahun lalu, walaupun pendiriannya baru 3 bulan, 4 bulan, wajib diakreditasi. Makanya banyak yang kemudian hasilnya tidak terakreditasi. Untuk dipahami, dipelajari bersama dengan narasumber. Satu, akreditasi tidak harus dilakukan 5 tahun sekali. Ya. Kenapa? Pelaksanaannya ada yang visitasi langsung ke sekolah ke madrasah, ada yang cukup perpanjangan saja. Tetapi memang ada ketentuannya untuk perpanjangan melihat kepada ini. Dikembangkan, di mana perkembangan dan perubahannya adalah yang ada pada Dapodik, EMIS, raport mutu, evaluasi diri sekolah madrasah, dan seterusnya. Maka dari data-data itulah ada madrasah sekolah yang menjadi sasaran akreditasi, artinya divisitasi ke sekolah ke madrasah, kemudian ada juga yang otomatis. Ya. Kalau tahun sebelumnya dia itu statusnya A, lihat Dapodik, EMIS, raport, ternyata masih tetap sama dengan ketentuan status A, maka diperpanjang saja. Tapi kalau ternyata di Dapodik atau di EMIS itu ada perkembangan yang justru perkembangannya itu negatif, artinya makin menurun, mungkin jumlah siswanya makin menurun, atau mungkin jumlah gurunya makin menurun, atau mungkin hasil ujiannya makin menurun, maka itu akan dilakukan visitasi ke sekolah, ke madrasah. Ini alurnya, mungkin nanti ini belakang saja. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu informasi awal dari kami, nanti akan diperdalam oleh kawan-kawan. Kita nanti di sesi terakhir, setelah informasi disampaikan oleh kawan-kawan, kita akan membuka tanya jawab. Namun silakan kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, dicatat saja di chat, nanti akan dikoordinir oleh IT untuk membahasnya. Demikian